Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan mengulas tentang 5 alasan kenapa draft buku kita itu ditolak oleh penerbit mayor. Ini penting dan perlu diketahui oleh teman-teman penulis yang ingin menerbitkan bukunya di penerbit mayor. Simak yang satu ini dulu. Yang belum subscribe silakan di subscribe dulu, terutama para teman-teman penulis silakan dipencet tombol loncengnya untuk bisa mengikuti semua konten-konten saya. Jangan lupa di komen jika ada komentar atau ada masukan atau ada saran yang membangun. Semoga konten YouTube ini atau channel YouTube ini terus berkembang dan tumbuh, memberikan kebergunaan dan kemanfaatan bagi kita semua. Tidak ada kebaikan yang tidak bermanfaat dan tidak ada kemanfaatan yang tidak menjadi sebuah kebaikan. Semuanya akan kembali kepada kita masing-masing, baik kita yang mendengarkan, baik kita yang melihat, ataupun kita yang men-sharekan sesuatu yang baik, pasti akan mendapatkan balasan yang baik pula, tentu dengan kemanfaatan-kemanfaatan yang juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Untuk bisa diterima di penerbit mayor, maka penulis harus memperhatikan 5 aspek. Yang pertama, untuk bisa diterima di penerbit mayor, maka tentunya penulis harus paham dan tahu apa saja syarat dan ketentuan yang diberikan oleh penerbit. Misalnya, mulai dari jumlah halaman yang diinginkan penerbit itu ada berapa halaman minimal. Karena jumlah halaman ini juga menentukan bahwa kesesuaian keinginan dari penerbit, karena penerbit yang riset pasar misalnya, sehingga tahu bahwa masyarakat dengan judul buku seperti ini halamannya misalnya harus 200 halaman, maka itu penuhi. Atau misalnya tema utama tuh, jadi ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi dari penerbit yang itu perlu penulis ketahui. Kebanyakan dari penulis misalnya yang tidak mematuhi ketentuan dan syarat dari penerbit, maka otomatis draft bukunya akan tertolak. Misalnya contoh, perlu ada sebuah komunikasi antara penulis dengan penerbit. Tidak serta-merta misalnya kita sudah punya draft kemudian tiba-tiba dikirim ke penerbit misalnya, sehingga tidak melihat ketentuan dan syarat yang diberikan oleh penerbit. Maka ini penting untuk memahami dan mengetahui tentang syarat rukun yang diterima oleh penerbit itu draft buku yang seperti apa, mulai dari konten dan teknisnya itu harus dipenuhi. Karena penerbit juga memiliki standar kualitas, standar konten, standar teknis yang diberikan untuk menerbitkan sebuah buku. Apalagi ini dengan penerbitan mayor misalnya, yang membutuhkan sebuah aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, misalnya pihak penerbit ataupun pihak penulis. Sehingga dengan memenuhi syarat dan ketentuan dari penerbit ini, maka saya yakin bukunya akan diterima dan diterbitkan serta didistribusikan oleh penerbit. Yang kedua, tema atau judul harus sesuai dengan kebutuhan penerbit. Tentu kebutuhan penerbit ini masing-masing penerbit berbeda-beda. Masing-masing penerbit itu memiliki segmentasi berbeda-beda, memiliki judul berbeda-beda yang diharapkan. Misalnya berkaitan dengan buku ajar, itu biasanya judul-judul apa saja yang hari ini dibutuhkan, atau misalnya judul-judul apa saja yang tidak banyak diterbitkan oleh penerbit. Ini juga perlu diketahui oleh penulis, karena ketika misalnya penulis tahu tentang judul apa yang banyak diterima oleh penerbit, atau misalnya tema apa yang tidak banyak diterbitkan oleh penerbit, atau misalnya judul apa yang sedikit ada di penerbit itu, sehingga penulis tahu tentang mau menulis apa dan mau menerbitkan buku apa. Sehingga dengan tema ini
tentunya penulis sudah harus memikirkan tentang penerbitannya, mau diterbitkan di penerbit mana. Karena kalau tema atau judulnya tidak sesuai dengan harapan dan keinginan penerbit, maka tentu draft buku kita akan tertolak. Oleh karena itu, perhatikan temanya, perhatikan judulnya, sehingga dengan memperhatikan judul itu kita bisa sebelum kita menulis buku misalnya, kita sudah bisa mengetahui buku saya ini akan diterbitkan kemana. Paling tidak ada penerbit A, penerbit B, penerbit C, sehingga nanti pilihan-pilihan penerbit ini bisa menjadi sebuah rancangan yang bisa kita bangun untuk bisa menghasilkan sebuah buku yang diterbitkan di penerbit mayor. Yang ketiga, buku itu harus juga melihat segmentasi. Penerbit juga melihat segmentasi. Kira-kira buku ini segmentasinya di mana? Segmentasinya siapa saja? Oleh karena itu, penulis tentu harus memahami tentang bukunya sendiri. Draft bukunya itu segmentasinya siapa? Biasanya setiap penerbit meminta penjelasan atau uraian. Kira-kira buku yang akan diterbitkan atau ada yang diajukan untuk diterbitkan di penerbit mayor itu segmentasinya siapa saja, pembacanya siapa, kemudian kelebihannya apa, kemudian novelty-nya apa, sehingga perlu dijelaskan. Dan ini harus sudah dirancang oleh penulis sebelum menyelesaikan tulisannya, sehingga nanti sudah punya gambaran. Kira-kira misalnya segmentasi buku saya adalah mahasiswa, dosen, kemudian praktisi, sehingga dari segmentasi itu kita bisa menyampaikan atau menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan buku saya ini apa saja, kemudian perbedaan buku saya dengan buku-buku yang sama atau yang beririsan kira-kira di mana, sehingga dari perbedaan itu kita memiliki karakteristik buku kita sendiri. Sehingga ini harus juga perlu diketahui. Dengan mengetahui misalnya penerbit A membutuhkan segmentasi tentang segmentasi pembacanya adalah mahasiswa, maka kita harus mengikuti alur dan prosedur itu. Maka buku kita harus diarahkan ke segmentasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerbit, sehingga ada feedback, ada timbal balik antara penulis dengan penerbit, saling menguntungkan satu sama lain, sehingga dengan begitu maka buku kita akan bisa diterima oleh penerbit. Yang keempat adalah bentuk atau jenis buku. Bentuk atau jenis buku atau ciri buku itu harus juga sesuaikan. Kalau misalnya buku ajar, maka struktur, judul, sampai isi di dalam buku itu harus menyesuaikan dengan ciri atau jenis buku ajar. Kalau buku referensi, maka harus menyesuaikan dengan buku referensi. Atau buku monograf, sesuaikan dengan buku monograf, sehingga penerbit paham dan tahu bahwa bukunya ini adalah buku ajar misalnya. Biasanya kalau penerbit-penerbit yang yang konsen penerbitannya di buku perguruan tinggi, maka biasanya menyukai buku ajar yang kemudian segmentasinya jelas, judulnya jelas, pembacanya jelas, kemudian pasarnya jelas, kemudian kemanfaatannya juga jelas, kemudian jenis dan ciri bukunya juga jelas. Ini buku ajar, maka akan diajarkan di mata kuliah atau di fakultas A, program studi A, mata kuliah A, sehingga buku itu memiliki arah dan tujuan terhadap segmentasi atau pembacaan, sehingga memudahkan penerbit untuk bisa mengarahkan bahwa buku ini adalah buku ajar yang nanti akan diajarkan di mata kuliah A, semester 1 atau semester 2, dan bukunya akan terus dipakai karena mata kuliah ini membutuhkan bahan ajar atau membutuhkan buku ajar atau membutuhkan buku pendamping untuk bisa memberikan proses pembelajaran kepada mahasiswa secara mandiri. Yang kelima, draft buku yang ditolak oleh penerbit itu karena tidak memenuhi standar kualitas penulisan. Jadi buku untuk bisa menulis buku, maka teman-teman penulis terutama itu harus mengetahui tentang standar kualitas buku di penerbit A ini. Gaya bahasanya bagaimana, gaya penulisannya seperti apa, kualitas
kualitas tulisannya seperti apa, sehingga harus tahu dulu, harus tahu dan harus paham tentang bagaimana karakter penulisan di buku di penerbit A misalnya. Dengan mengetahui karakter dan kualitas dari buku-buku yang diterbitkan oleh A, maka kita akan mengarahkan pola pikir kita dalam menulis itu sesuai dengan apa yang biasa atau yang menjadi karakter dari penerbit. Dengan demikian maka kita bisa terhindar dari penerbitan yang ditolak. Oleh karena itu, kelimanya ini harus dihindari oleh teman-teman penulis dan harus diketahui, karena ini menjadi bagian penting ketika buku kita sudah selesai ditulis, kemudian tinggal bagaimana kita mencari penerbit. Ingat bahwa setiap buku itu ada jodohnya masing-masing. Setiap draft buku yang kita tulis itu ada pembacanya masing-masing. Tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Nanti setelah setelah saya menulis misalnya, terus saya harus mencari penerbit siapa, saya harus menghubungi siapa. Suatu saat ketika sudah draftnya sudah selesai, maka saya yakin draft bukunya akan menemukan jodohnya masing-masing. Jika gagal, terus berusaha. Jika gagal, terus berusaha. Karena apapun itu, kita menjadi penulis hebat, menjadi penulis sukses itu berangkat dari merangkak dan dari berbagai kegagalan-kegagalan yang kita terima. Semoga kita bisa menjadi lebih produktif dengan terus menulis dan berkarya, terutama dalam menulis buku, terutama bagi dosen ataupun akademisi, untuk terus bisa produktif menghasilkan karya-karya buku ajar, buku referensi, atau buku monograf. Ini menjadi penting untuk kita budayakan di dalam lingkungan kita masing-masing, karena buku itu adalah monumen kehidupan kita. Dari buku itu juga kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan-kemanfaatan yang kita miliki itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.